Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Safi'i, absen 3 kelas 11 RPL 3, RPL 1. Saya di sini akan mempresentasikan UML. Activity diagram adalah versi UML sebuah flowchart. Activity diagram digunakan untuk menganalisa proses sebuah activity. Diagram bukan sebuah tool yang sempurna untuk menganalisis sebuah dari sistem. Sebagian tool untuk menganalisis pemrogram tidak ingin untuk memulai pemecahan masalah di level teknis dengan membuat kelas, tetapi dengan menggunakan activity diagram untuk mengerti masalah dan menyaring proses yang terdapat dalam sistem. Simbol activity diagram. Yang pertama, activity memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Yang ketiga, initial node, bagaimana objek dibentuk diawali. Yang keempat, activity final node, bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. Yang kelima, fork node, satu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi beberapa aliran. Fungsi activity diagram menggambarkan suatu proses bisnis dan urutan activity dalam sebuah proses. Dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan suatu urutan aktivitas proses bisnis. Sebuah struktur diagram ini mirip flowchart atau data flow diagram pada perancangan terstruktur, jadi mudah dipahami. Sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Yang kelima, activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. Yang terakhir, state machine diagram adalah teknik yang umum digunakan untuk menggambarkan behavior sebuah sistem. Hal ini digunakan untuk membantu analisis perancangan dan pengembangan untuk memahami perilaku objek pada sistem. Simbol state machine diagram. Fungsi state machine diagram menspesifikasi semua urutan yang mungkin dari pesan-pesan yang akan diterima objek tersebut bersama-sama dengan tanggapan atas pesan-pesan tersebut. Diagram state menggambarkan transisi dan perubahan keadaan suatu objek dalam sistem sebagai akibat dari stimuli yang diterima. Pada umumnya diagram ini menggambarkan kelas tertentu. State diagram membantu analis perancangan pengembangan untuk memahami perilaku objek dalam sistem. Sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi antara objek dan mengindikasikan komunikasi di antara objek-objek tersebut. Diagram ini juga menunjukkan serangkaian pesan yang dipertukarkan oleh objek-objek yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. Objek-objek tersebut kemudian diurutkan dari kiri ke kanan. Faktor yang menginisiasi interaksi biasanya ditaruh di paling kiri dari diagram. Simbol dalam sequence diagram. Yang pertama lifeline, yang kedua message, yang ketiga message. Fungsi sequence diagram. Fungsi sequence diagram yang pertama mengkomunikasikan requirement kepada tim teknis karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. Yang kedua merupakan diagram yang paling cocok untuk mengembangkan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Yang ketiga analisa dan desain, memfokuskan pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem. Sequence diagram biasanya dipakai untuk memodelkan deskripsi tentang sistem yang ada pada sebuah atau beberapa use case. Pada use case
diagram. Yang kedua, logika dari metode. Yang ketiga, logika dari service. Terima kasih. Bila ada kekurangan, salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.